bersama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggrahan Kramat. Disajikan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap. Saur Sepuh, Pesanggrahan Kramat, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih dengan sutradara Indra Mahendra. Pesanggrahan Kramat pada babak ke-38 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Rusman sebagai Pak Tani, Api Burhan sebagai Pak Baron, Yunita sebagai Bu Tani, Arifin sebagai Ki Demang Wirot, Bambang sebagai Sukanta, dan Setiawan sebagai Obik. Inilah Pesanggrahan Kramat babak ke-38. Sampurasun. Nama saya Ferry Fadli, pemeran Brahma Kumbara. Kalau tiba-tiba terserang diare, disentri, buang-buang air, saya selalu minum Entrostop. Sebab saya telah membuktikan khasiat Entrostop. Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap. Pada babak terdahulu diceritakan, Sukanta berhasil dipancing oleh Brahma dengan berpura-pura hendak berkunjung ke rumah Murni, membuat Sukanta geram dan membuntuti Brahma. Padahal Brahma membawanya ke sebuah tempat yang sunyi, jauh dari rumah penduduk. Di tempat itulah Brahma mempermainkan Sukanta. Sukanta sebagai tangan kanan Ki Demang Wirot memang memiliki tingkatan ilmu yang tinggi menurut ukuran penduduk desa Gadung. Maka itulah dia sangat ditakuti oleh masyarakat setempat. Akan tetapi di dalam menghadapi Brahma, Sukanta tidak berkutik sama sekali. Bangun Sukanta. Tunjukkan kalau kau seorang jagoan yang pantas ditakuti. Siapa kau sebenarnya? Sejak tadi kau bertanya seperti itu. Aku Satria. Buka telingamu lebar-lebar. Katakan kepada majikanmu si Demang Wirot tua bangka. Jangan coba-coba ingin memetik perawan desa Kembang Desa Gadung kalau tidak ingin berhadapan dengan Satria, pendekar dikjaya tanpa tanding. Boleh juga kau Sukanta. 2 kali kau roboh dan muntah, tapi sekarang kau bisa bangun kembali. Kau menggeram sambil melompat dan berdiri tegak dengan kokoh. Aku belum kalah. Yang mengatakan kau kalah itu siapa? Sekarang kita bertarung sampai mati. Cokol Pati Jiwalara. Akulah Deni. Kau boleh bangga memiliki ilmu silat tangan kosong kelas tinggi. Tapi apakah kau juga memiliki ilmu kadikjayaan? Ilmu kadikjayaan permainanku sejak masih kanak-kanak. Congkak, mulut besar kau ini. Kau punya ilmu kadikjayaan. Paling-paling kau mendapatkannya dari Ki Demang Wirot. Ilmu kadikjayaan kelas rendah, picisan. Ku hancurkan kepalamu dengan Saepi Geni. Saepi Geni itu ilmu kadikjayaan yang murahan. Anak kecil juga bisa main sulap seperti begitu. Ayo,
Cepat keluarkan api dari telapak tanganmu. Hah? Kau tahu dari telapak tanganku bisa keluar api? Ilmu Sai Pegeni itu bukan ilmu kadikjayaan, tapi ilmu sulap untuk menakut-nakuti nenek-nenek. Hah? Keparat! Obik, mundur. Ada yang main sulap. Nanti kau kena semburan api. Satria, hati-hati! Beres! Wah, luar biasa. Sukanta ternyata sudah berhasil menguasai ilmu kadikjayaan yang menjadi kebanggaan Ki Demang Wirot, yaitu Sai Pegeni. Dari kedua telapak tangannya keluar api, menyembur-nyembur menerjang ke arah Satria. Hah? Tidak mempan. Satria malah tertawa terbahak-bahak. Api yang berkobar-kobar mengurung dirinya tidak bisa membakar Satria. Kenapa dia tidak terbakar? Seharusnya pada gebrakan pertama saja dia sudah kalang kabut kepanasan. Atau paling tidak pakaiannya dan rambutnya terbakar. Tapi sama sekali tidak. Ayo Sukanta, keluarkan semuanya. Habiskan semua api persediaanmu. Ayo. Apiku disedot. Hah? Satria merentangkan kedua tangannya, dan api yang berkobar-kobar itu disedot dan masuk ke dalam telapak tangannya. Semuanya disedot. Api yang berkobar-kobar yang mengurung dirinya itu habis, dan sekarang langsung menyedot api yang keluar dari telapak tangan Sukanta. Gila! Sekarang api itu tidak lagi memancar dari tangan Sukanta, tapi keluar karena disedot oleh Satria. Bahaya. Aku harus menghentikan api. Kenapa berhenti Sukanta? Kenapa api yang memancar dari kedua telapak tanganmu kau hentikan? Kau siapa sebenarnya? Tanya lagi. Tadi kan sudah berkali-kali aku katakan, aku Satria. Pasti kau bukan orang sembarangan. Kau pasti seorang tokoh persilatan. Apa maksudmu datang ke desa ini? Maksudku datang ke desa ini untuk mencegah perbuatan yang sewenang-wenang. Apa maksudmu? Majikanmu Ki Demang Wirot tidak pantas menginginkan Murni. Sebab Murni gadis yang masih hijau. Sedangkan Ki Demang Wirot itu sudah tua. Laki-laki tua tidak apa-apa. Memang, boleh saja lelaki tua kawin dengan perawan. Tapi kalau hal itu dilakukan berdasarkan mau sama mau, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan sama sekali. Ki Demang Wirot tidak memaksa. Dia melamar secara baik-baik. Dan diterima dengan baik pula oleh Pak Barun, bapaknya Murni. Itu menurut kau. Padahal Pak Barun menerima lamaran itu karena takut. Takut karena kalau ditolak, Ki Demang Wirot pasti akan menggunakan kekerasan. Ki Demang Wirot seorang demang yang sakti, kejam dan bengis. Semua orang di sini takut sama dia. Nah, jelas bukan? Jadi kau mau turut campur urusan pribadi orang lain? Memang, itu urusan pribadi Ki Demang Wirot dan Pak Barun, serta Murni. Tapi karena ada unsur paksaan, maka aku terpaksa ikut campur. Baik, kau rasakan akibatnya. Katakan juga pada Ki Demang Wirot, kalau dia tidak menarik lamarannya, rasakan akibatnya. Keparat, kau besar kepala Satria. Kau boleh bangga bisa mengalahkan aku. Tapi kepada Ki Demang Wirot, kau tidak ada apa-apanya. Yes! Boleh juga dia berbalik, lalu berkelebat dengan cepat sekali, dan sudah lenyap dari pandangan. Bahaya, bahaya Satria. Dia pasti laporan kepada Ki Demang Wirot. Memang itu yang aku harapkan. Satria, kau ini siapa sebenarnya sih? Nah, kau juga ikut-ikutan seperti Sukanta. Bertanya siapa aku? Maafkan aku Satria. Aku kira kau seorang pemuda biasa yang belum tahu ilmu silat, sehingga waktu kau datang pertama kali ke tempatku, dengan congkak aku mengajarimu ilmu silat. Padahal sebenarnya kau seorang pendekar dijaya tanpa tanding. Kau memiliki ilmu yang sangat tinggi Satria. Kau menyamar baik sekali. Aku juga minta maaf kepadamu, Obik. Terpaksa aku berlaku seolah-olah tidak bisa apa-apa, dan mau menjadi murid Pak Sohor gurumu. Itu semua demi lancarnya usahaku untuk menolong Murni. Satria, kau mencintai Murni?
Tidak. Kalau tidak, mengapa kau menolong dia? Apakah harus jatuh cinta dulu baru menolong? Apakah kalau tidak jatuh cinta, tidak perlu menolong? Aku kira tidak begitu, Obik. Cinta atau tidak, suka atau tidak, kalau orang itu memang memerlukan pertolongan, harus ditolong. Itu wajib, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apakah Murni dan orang tuanya pernah minta tolong padamu? Tidak? Lalu, kenapa kau mau melibatkan dirimu ke dalam kesulitan? Baik Murni maupun orang tuanya tidak minta tolong kepadaku. Hal itu dapat aku mengerti. Sebab tentunya mereka menganggap aku hanyalah anak muda biasa yang tidak akan berani menantang Ki Demang Wirot. Tapi bagiku, diminta atau tidak, aku wajib menolong mereka. Sebab tanpa dikatakan pun, aku sudah tahu bahwa mereka sedang menderita batin, dan membutuhkan pertolongan. Setelah tadi aku menyaksikan pertarungan kau dengan Sukanta, aku rasa kau akan dapat mengimbangi kesaktian Ki Demang Wirot, Satria. Dan sekarang aku jadi merasa kecil berdiri di hadapanmu, Satria. Jangan begitu, Obik. Tidak, Satria. Ilmu kedikjayaan kau terlalu tinggi. Aku tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kau. Bahkan guruku sendiri, Pak Sohor, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kau. Tidak, Obik. Kau cukup tangguh. Apalagi Pak Sohor gurumu. Aku ini pesilat kampung, Satria. Aku bukan pendekar yang biasa berkelana, mencari ilmu kesaktian, atau malang melintang bertarung dengan tokoh-tokoh di Jaya. Dari kecil sampai sebesar ini, aku belum pernah kemana-mana. Ke ibu kota Tanjung Singguru saja belum pernah. Bercokol terus di kampung. Satu kali pun aku tidak pernah berkelahi. Untuk itu, Satria, kalau boleh, aku mohon perguruanku jangan dilibatkan di dalam kancah bentrokan ini. Kenapa? Ya, sebab aku sudah memperhitungkannya. Pasti akan terjadi pertarungan tingkat tinggi yang sama sekali jauh di luar jangkauan kemampuan kami. Baiklah, Obik. Jangan takut. Aku tidak akan membawa-bawa nama perguruanmu. Aku akan bertindak atas namaku sendiri. Terima kasih, Satria. Brahma berjanji tidak akan membawa-bawa nama perguruan Pak Sohor dan akan bertindak atas nama pribadi. Mendengar hal itu, Obik menjadi lega, sebab dia takut sekali kepada Ki Demang Wirot dan anak buahnya yang berwatak bengis dan kejam itu. Tapi rupanya Obik tidak bisa menahan diri. Entah karena merasa sangat kagum kepada Satria, atau entah karena merasa bangga punya teman sangat dikjaya, Obik menceritakan pertarungan Brahma dengan Sukanta kepada siapa saja yang dijumpainya. Maka tidaklah heran, tersebarlah berita dari mulut ke mulut tentang kehebatan Satria yang dengan mudah dapat mengalahkan Sukanta. Di kedai-kedai kopi, di warung-warung nasi, di sawah, di tegalan, di sungai, semua orang memperguncingkan pertarungan tersebut. Maka dalam waktu singkat, nama Satria menjadi terkenal, dan hal tersebut didengar pula oleh pihak Murni dan juga pihak Pak Marsan. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan itu, yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, Entrostop. Pil stop thread alias Entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan.
Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat, stop dengan intro stop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya intro stop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat intro stop. Sereset. Dugaan kita ternyata benar, Bu. Satria bukan pemuda sembarangan. Dia seorang pendekar, seorang tokoh sakti. Iya. Bayangkan, Bu, Sukanta jago kedua dari Kademangan. Hanya sekali gebrak, roboh. Aku malah takut, Pak. Takut? Ki Demang Wirot pasti mengamuk. Dia pasti datang untuk membuat perhitungan dengan Satria. Kalau mendengar ceritanya si Obik yang menyaksikan langsung pertarungan Satria dan Sukanta, aku yakin Satria yang akan menang. Mungkin Satria bisa menandingi Ki Demang Wirot. Lalu kita sebagai orang tua angkat, di mana penduduk desa ini taunya bahwa Satria adalah keponakan kita. Pasti kita juga terlibat. Mudah-mudahan Ki Demang Wirot yang meskipun bengis dan kejam tetap berjiwa pendekar, tidak merembet pada orang lain, tapi sasarannya cuma satu, yaitu Satria. Iya, iya. Itu Pak Barun. Pak Barun. Itu sedang berjalan menuju ke sini. Waduh, Pak, pasti ada yang tidak beres. Sampurasun, Rampes. Mari, silakan masuk, Pak Barun. Mari, ya. Waduh, kenapa Pak Marsan dan Ibu tidak bisa mengendalikan Satria? Loh, bukankah Satria tidak pernah lagi berhubungan dengan Murni? Bukan itu. Lalu Satria bentrok dengan Sukanta. Oh, itu. Saya bisa celaka, Pak. Apa benar Satria berkelahi dengan Sukanta perkaranya soal Murni? Ya jelas, Pak. Kata si Obik juga begitu. Kemungkinan Ki Demang Wirot marah itu bisa saja, sebab Sukanta begudalnya dia. Tapi saya rasa yang akan jadi sasaran kemarahan Ki Demang Wirot adalah Satria dan bukan siapa-siapa. Ya tidak bisa begitu, Pak Marsan. Karena perkaranya persoalan Murni. Mau tidak mau, kami akan jadi sasaran juga. Menurut perhitungan saya, begini, Pak Barun. Satria akan dihajar oleh Ki Demang Wirot. Ya. Setelah itu, langsung dia minta perkawinan antara Murni dan Ki Demang Wirot dipercepat. Nah, tidak ada masalah, bukan? Nampaknya Pak Marsan tenang-tenang saja. Apakah Pak Marsan tidak merasa cemas kepada nasib yang akan diderita oleh Satria, keponakan Pak Marsan? Ataukah Pak Marsan yakin bahwa Satria bisa mengalahkan Ki Demang Wirot? Sebab Satria dengan mudah bisa mengalahkan Sukanta. Pak Barun, saya juga sebenarnya gelisah. Tapi saya berusaha untuk tidak menjadi panik atau kehilangan akal. Sebab bagi saya, kebenaran yang akan menang. Saya tidak melakukan kejahatan. Jadi untuk apa saya takut? Memang Ki Demang Wirot dan anak buahnya itu bengis dan kejam. Tapi dia bukan dewa yang bisa begitu saja mempermainkan nasib manusia. Sebab nasib manusia sudah diatur oleh Yang Widi. Tapi meskipun demikian, ya kita wajib berusaha. Nah, apa usaha kita? Usaha kita ialah melakukan persiapan. Persiapan apa? Apa saja yang sekiranya dapat melindungi dan menyelamatkan jiwa kita tuh. Apakah Pak Marsan akan melarikan diri?
Apa salahnya kalau memang jalan satu-satunya harus begitu? Saya katakan jalan satu-satunya sebab jalan lain kan masih banyak. Nah misalnya begini, tidak bisa saya jawab secara mendadak. Sebab harus dipikirkan dulu masak-masak agar berhasil dengan baik gitu. Lalu kalau Ki Demang Wirot marah pada saya harus bilang apa? Alah, katakan saja antara Murni dan Satria tidak ada hubungan apa-apa. Begitu. Lalu kenapa Satria berkelahi dengan Sukanta? Karena Sukanta mengira Satria mengganggu Murni. Ya, padahal tidak sama sekali. Nah, beres kan? Ya, baiklah. Itu Marwan nggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak, bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan itu yang itu. Ini, itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Wah, apa manusia si Satria itu? Sudah berumur tapi masih nampak muda, Ki. Sudah berumur, Iya. tapi masih muda. Maksudmu bagaimana? Ha? Entah karena tidak pernah merasa susah atau selalu periang. Dia nampak awet muda. Padahal saya tahu dia sudah berumur. Tandanya? Dari cara dia mengendalikan dirinya, cara bicaranya, dan caranya dalam menghadapi serangan lawan. Nampak jelas sekali dia sudah berpengalaman. Pendekar? Ya, memang dia menamakan dirinya pendekar Dikjaya tanpa tanding. Tapi saya kira bukan pendekar muda, apalagi pemuda biasa. Sebab kalau pemuda biasa atau pendekar muda yang baru bangkit dari belajar ilmu kadikjayaan ataupun turun gunung sehabis menamatkan pelajaran di sebuah perguruan, biasanya mudah marah atau mudah dipancing dalam pertarungan yang keras. Tapi dia sama sekali tidak begitu, tenang dan berwibawa. Katamu dia berwajah tampan dan badannya bersih. Iya, benar Ki Demang Wirot. Orang yang bernama Satria itu seorang laki-laki yang tampan. Kulit tubuhnya bersih dan sinar matanya bukan main, tajam sekali. Terus terang, saya hampir saja tidak berdaya menentang sinar matanya. Gerak-geriknya tenang dan berwibawa. Kelakuannya mirip tingkah laku orang-orang keraton. Orang dari kalangan bangsawan. Kau berada di desa Gadung selama 5 hari. Dan hari ke-6 barulah kau bentrok dengan Satria. Nah, selama itu apakah kau melakukan penyelidikan? Betul Ki Demang Wirot. Saya berusaha mencari keterangan tentang Satria. Tapi tidak seorang pun penduduk desa itu yang tahu tentang Satria. Mereka hanya tahu Satria orang kota yang sedang berkunjung ke desa Gadung, mengunjungi pamannya, yaitu Pak Marsan. Orang kota? Iya Ki Demang. Kota mana? Ibu kota kerajaan Tanjung Singguru atau kota Kadipaten? Tidak ada yang tahu Ki Demang. Kita harus hati-hati. Sebab aku tidak mau bentrok dengan petugas dari keraton atau dari Kadipaten, tahu? Kalau Satria seorang petugas dari keraton Tanjung Singguru atau dari Kadipaten, lalu tugas apa yang dia emban? Lagi pula, sebelum dia masuk ke desa Gadung, harus bilang dulu kepada kita. Sebab desa Gadung berada di
bawah. Ya, di bawah kademangan kita. Ya, mungkin dia bukan petugas. Tapi kalau dia seorang bangsawan atau seorang pangeran yang sedang menyamar. Menyamar untuk apa, Ki Demang? Di Desa Gadung tidak ada kekacauan. Pencuri ayam saja tidak ada. Desa Gadung adalah sebuah desa yang aman, subur dan makmur. Nah, jadi dia datang untuk apa? Kalau dia datang untuk menggagalkan perkawinan Ki Demang Wirot dengan Murni, itu mungkin. Wah, ya, para pangeran itu malah lebih gila dari aku. Mereka selirnya banyak, jadi perkara kawin tidak ada masalah. Mungkin begini, Ki Demang. Dia benar-benar sedang berkunjung ke pamannya, yaitu Pak Marsan. Kemudian setelah dia melihat Murni, dia jatuh hati. Lalu bermaksud memperistri. Tapi dia terkejut, karena Murni sudah dilamar oleh Ki Demang Wirot. Nah, lalu dia marah, karena kedulan oleh Ki Demang Wirot. Kemudian dia menantang Ki Demang. Iya. Kalau memang hanya itu persoalannya, aku tidak takut, tahu. Sebab nanti kalau aku bentrok dengan Satria dan sampai terdengar ke keraton, tidak jadi soal. Iya. Sebab perkara ini adalah perkara memperebutkan perempuan. Sudah biasa di antara para pangeran berkelahi memperebutkan perempuan. Iya, benar, Ki Demang. Jadi tidak usah menunggu sampai besok. Sekarang juga kita berangkat ke Desa Gadung. Aku ingin tahu seperti apa manusia yang bernama Satria itu. Baik, Ki Demang. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air. Ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entro stop. Ki Demang Wirot yang tidak kenal takut itu agak sedikit menahan diri ketika mendengar penjelasan tentang Satria alias Brahma Kumbara itu. Bagaimanapun juga, Ki Demang Wirot agak ngeri kalau harus bentrok dengan kaum bangsawan dari Keraton Tanjung Singguro, sebab dia bisa dipecat dari jabatannya sebagai Demang. Tetapi di balik itu, perkelahian di antara kalangan bangsawan dalam perkara rebutan perempuan adalah hal yang sudah sering terjadi. Maka dari itu, Ki Demang Wirot menjadi berani untuk menghadapi Satria. Maka berangkatlah Ki Demang Wirot yang sakti dan paling ditakuti itu disertai oleh 3 orang kepercayaannya yang juga sama dikjaya, yaitu Sukanta, Darba, dan Roma. Apakah Satria alias Brahma Kumbara dapat menandingi jago-jago kademangan itu? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap.